Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman 10 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kali ini kita melanjutkan latihan daripada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Terkhusus pada halaman ke-9 ya. Kita lihat di halaman 9 ya, atau teman-teman yang belum melihat halaman 9, silakan dinonton terlebih dahulu karena di situ ada pelajaran penting ya. Karena di antara dasar-dasar kita mempelajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kaidah utamanya juga terdapat di halaman ke-9 ya, yaitu pertemuan huruf nun sukun, kemudian harokat an in un bertemu dengan huruf ba ya, maka cara bacanya berubah menjadi mim ya, berubah menjadi huruf mim seperti ini ya. Baik, kita mulai pada pelajaran dengan contoh pertama. Fa'ambatna fiha habba. Perhatikan huruf nun sukun bertemu dengan ba ya, maka dia berubah menjadi huruf mim. Huruf nun sukunnya berubah menjadi mim dan ditahan serta didengungkan ya, 2 harokat. Fa'ambatna huruf ta berharokat sukun, maka sedikit diberikan hembusan ya, hembusan tipis. Fa'ambatna, huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fa'ambatna fiha, huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat juga karena di depannya terdapat alif. Fiha habba, kemudian huruf ba ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya ini ada alif, di sini huruf pemberhentian juga, maka huruf ban harokat tanwin berubah menjadi fathah atau a ya, habba bukan lagi habban ya, karena kita berhenti di ujung ayat atau ujung bacaan ini ya. Fa'ambat fiha habba. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Fakanat haba'an mumbatha. Perhatikan huruf ka dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif yang ini ya. Fakanat, huruf ta ya dihembuskan udara tipis ya. Fakanat haba, huruf ba dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat, yaitu garis yang ini ya. Fakanat haba'am, huruf tanwin harokat an bertemu dengan mim ya, maka dia ditahan dan ditekan serta didengungkan 2 harokat ya. Haba'am mumbatha, huruf nun sukun bertemu dengan ba, maka huruf nunnya berubah menjadi mim, ditahan serta didengungkan 2 harokat. Lalu huruf tha
ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid yang ini, lalu dipanjangkan lagi 2 harokat dan huruf tanwinnya menjadi hilang karena berubah. Kita berhenti di sini ya, atau ini ujung ayat atau ujung bacaan. Fakanat haba'am mumbatha. Haba'am mumbatha. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Rasulan yatlu alaikum. Perhatikan rasula. Perhatikan huruf su dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Rasulai, huruf lam harokat tanwin bertemu dengan ya berharokat tasdid, atau huruf tanwin bertemu dengan ya, maka ditahan dan ditekan serta didengungkan 2 harokat ya. Huruf tanwinnya menghilang dan melebur ke huruf ya. Rasulai yatlu. Rasulai yatlu. Huruf ta berharokat sukun maka diberikan hembusan tipis ya. Kemudian huruf lu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati, dan huruf alif di depannya tidak dibaca atau dianggap ya. Rasulan yatlu alaikum. Huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun ya. Alaikum. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa ma yanbaghi lahum. Perhatikan huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma yanbaghi. Huruf nun sukun bertemu dengan ba. Maka di sini ada tanda huruf mimnya karena huruf nun sukun berubah menjadi huruf mim ya. Ditahan dan didengungkan 2 harokat. Wa ma yanbaghi. Huruf ghi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Wa ma yanbaghi lahum. Lahum. Wa ma yanbaghi lahum. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Ad'afam mudha'afah. Perhatikan huruf dha berharokat sukun, ini bukan huruf qalqalah atau bukan huruf pantul, maka jangan dipantulkan ya. Dibaca ad'a. Kemudian huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif yang ini ya. Ad'afam. Huruf tanwin harokat an bertemu dengan mim yang bertasdid ini, maka ditahan dan ditekan lalu didengungkan 2 harokat dan huruf tanwinnya menjadi hilang ya karena melebur ke sini ke huruf mim. Ad'afam mudha. Huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena ada alif kecil di atasnya. Ad'afam mudha'afah. Mudha'afah. Huruf ta marbutoh, ini huruf ta marbutoh yang di ujung berharokat an berubah menjadi harokat sukun ya. Disukunkan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka dia disukunkan ya. Ad'afam mudha'afah. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Qulubuy. Perhatikan huruf lu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Qulubu. Huruf tanwin harokat un bertemu dengan ya bertasdid, maka dia ditahan dan ditekan kemudian didengungkan 2 harokat dan huruf unnya harokat un melebur ke huruf ya dan menghilang ya. Qulubuy yauma. Qulubuy yauma. Huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun ya. Qulubuy yauma idhiu.
huruf tanwin harokat in bertemu dengan waw bertasdid atau bertemu dengan huruf waw. Huruf tanwin bertemu dengan waw, maka ditahan dan ditekan lalu didengungkan ya. Dan kemudian huruf tanwinnya harokat in melebur ke huruf waw dan menghilang ya. Qulubun yawma idzin wajifah. Kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wajifah. Huruf ta marbutoh yang di ujung berubah disukunkan atau dimatikan ya, karena kita berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Perhatikan huruf lam berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kalla la yumbadanna. Huruf nun sukun bertemu dengan ba, maka ditahan dan ditekan, ditahan dan didengungkan 2 harokat. Huruf nun sukunnya berubah menjadi huruf mim ya. Kalla la yumbadanna. Huruf na ditahan dan ditekan karena di sini ada tanda tasdid. La yumbadanna fil hutamah. Fil hutamah. Ini huruf ma ya. Ini huruf ma. Dan di sini huruf ta marbutoh disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa ma adraka. Huruf ma dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang, yaitu tanda bacaan 5 harokat ya. Wa ma adraka. Huruf da dikolkolahkan atau dipantulkan karena berharokat sukun ya. Huruf ro dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Wa ma adraka mal hutamah. Huruf ma yang ini langsung ke huruf lam yang sukun ya. Mal hutamah. Mal hutamah. Huruf ta marbutoh yang di ujung berubah atau disukunkan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaannya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Jazaa'an bima. Perhatikan huruf za yang ini dibaca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif, tanda garis seperti alis ya, yang merupakan tanda bacaan panjang 5 harokat. Kemudian harokat an, tanwin bertemu dengan ba, maka dia berubah menjadi huruf mim ya. Di sini ada tanda mimnya. Jazaa'an bima. Bima. Kemudian ini huruf bi ya, dan ini huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Jazaa'an bima kanu. Huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Kanu. Begitu pula huruf nu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun dan alifnya tidak dianggap ya. Bima kanu ya'malun. Ya, ini huruf ma ini ya, ini harokatnya. Ini huruf a yang berharokat sukun. Ya'malun. Huruf lu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan hurufnya yang di ujung ini huruf na yang berhenti maka disukunkan atau dimatikan ya. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya.
Ulaika. Huruf la dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis yang merupakan tanda bacaan panjang 5 harokat. Huruf wawnya tidak dianggap atau tidak dibaca karena langsung ke huruf la ini. Ulaika. Fi. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Fi dhalalim ba'id. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil Fi dhalalim ba'id. Huruf tanwin harokat in bertemu dengan ba, maka dia huruf tanwinnya menghilang dan melebur menjadi huruf mim ditahan dan didengungkan 2 harokat. Fi dhalalim ba'id. Huruf i dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depan huruf i terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf da. Karena dia berharokat sukun atau disukunkan, maka dia dipantulkan bacaannya atau diqalqalahkan. Fi dhalalim ba'id. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Kullu ummatin bi rasulihim. Perhatikan huruf la berharokat tasdid maka ditahan dan ditekan. Kullu ummatin. Kemudian huruf mim juga berharokat tasdid maka ditahan dan ditekan. Ummatin. Huruf ta marbutoh berharokat tanwin atau huruf tanwin bertemu dengan ba, maka dia ditahan dan didengungkan serta dirubah huruf tanwinnya berubah menjadi huruf mim Kullu ummatin bi rasulihim. Huruf su dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Bi rasulihim. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa huwa waqi'um bihim. Perhatikan. Wa huwa waqi'um. Huruf wa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa huwa waqi'um. Huruf tanwin harokat un bertemu dengan ba, maka dia ditahan dan didengungkan serta huruf unnya berubah menjadi mim. Wa huwa waqi'um bihim. Waqi'um bihim. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Perhatikan wallahu dibaca 2 harokat ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat. Wallahu ra'ufun. Huruf u ini dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Wallahu ra'ufum. Huruf tanwin harokat un bertemu dengan ba, maka ditahan dan didengungkan 2 harokat serta huruf unnya berubah menjadi mim berubah menjadi mim. Ra'ufum bil ibad. Huruf ba dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depannya terdapat alif sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf da. Karena dia berharokat disukunkan, maka dia dibaca pantul atau qalqalah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya.
lafi dhalalim ba'id. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Lafi, Dhala, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Dhalalin, huruf tanwin harokat in bertemu dengan ba, maka huruf innya berubah menjadi mim. Dhalalim ba'id. Huruf i dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Dan huruf da yang di ujung disukunkan atau dimatikan dan kemudian dibaca qalqalah atau dipantulkan ya. La fi dhalalim ba'id. Id dipantul ya. Id. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Lanas fa'am bin nasiyah. Perhatikan, lanas fa, huruf tanwin harokat an bertemu dengan ba, maka dia menghilang dan melebur menjadi huruf mim atau menjadi huruf mim, ditahan dan didengungkan 2 harokat. Lanas fa'am bin nasiyah, huruf bi langsung ke huruf na, ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya. Karena di sini ada alif ya, ada huruf alif. Nasiyah, huruf ta marbutoh disukunkan atau dimatikan ya. Lanas fa'am bin nasiyah. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Malam ya'zam bihillah. Perhatikan, huruf ma dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Malam ya'zam, ini huruf a atau huruf hamzah berharokat sukun. Malam ya'zam, huruf nun sukun bertemu dengan ba, maka ditahan didengungkan 2 harokat serta huruf nun sukunnya berubah menjadi huruf mim ya, berubah menghilang menjadi huruf mim. Malam ya'zam bihillah. Huruf lamnya boleh dipanjangkan 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di sini kita sukunkan atau kita matikan huruf hanya. Malam ya'zam bihillah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberi kemudahan dan kelancaran di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.